Saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel berdasarkan contoh yang ada di buku. Jadi, bagaimana caranya untuk mendapatkan grafik ini, kemudian gabungan dari kedua grafik tersebut. Pertama, kita tulis dulu soalnya. Kemudian yang pertidaksamaan kedua adalah X plus 2Y lebih besar dari 6. Ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada X kuadratnya. Ini disebut dengan pertidaksamaan linear karena dia tidak ada kuadratnya. Disebut pertidaksamaan karena simbol yang digunakan adalah kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Pertama, ini kita cari satu persatu dulu. Sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menggambar grafik untuk pertidaksamaan linear. Ini saya ulang lagi ya. Kalau dia bentuknya linear, kamu tinggal mencari X dan Y-nya saja dengan bantuan titik uji. Jadi kalau kita cari, biasanya saya sarankan jika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ini masukkan di sini. Kalau kita cari nih, kalau X sama dengan 0, X-nya kita substitusi jadi 0. 0 ditambah 2Y itu hasilnya sama dengan 6. Jadi pada saat mencari ini boleh dijadikan simbolnya jangan sama dengan. Maka diperoleh 2Y adalah 6, Y adalah 6 bagi 2, 3. Ini kita isi di sini, 3. Berikutnya lagi, jika Y-nya yang 0, masukkan sama di pertidaksamaan ini. Jika Y-nya 0, jadi X ditambah 2 dikali 0, kan 2Y, Y-nya itu 0, sama dengan 6. Jadi X ditambah 2 kali 0 itu 0, sama dengan 6. Sehingga dapat X sama dengan 6. Jadi diperoleh di sini, tulis di sini 6. Kita sudah dapat, cukup 2 titik. Kita gambarkan. Kalau X-nya 0 di sini ya. Ingat skalanya harus benar, setidaknya jangan asal-asalan. Yang pertama titiknya adalah 0,3 X, Y. Jadi 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Ini 3. Titik kedua, X, Y, 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Ini X. Ini 6. Nah, kemudian kedua titik ini kita hubungkan sambil dilihat simbol pertidaksamaannya, apakah ada sama dengannya atau tidak. Ini tidak ada, jadi garisnya harus putus-putus. Jika sudah, kita sudah memperoleh dua bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita harus mencari daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, gunakan uji titik. Misalnya saya uji titik 0,0. Ini boleh titik apa saja, asalkan titik tersebut tidak mengenai garis ini. Jadi jangan kamu coba titik 0,3 karena nanti hasilnya akan sama dengan, atau 6,0 juga jangan. Cari yang lebih aman. Misalnya 6,3 boleh karena titik 6,3 itu di sini. Atau 3,3 boleh, 3,3 di sini, atau 0,0 di sini. Saya mau coba dengan uji titik 0,0. Kita masukkan ke
pertidaksamaannya ke sini ya. X ditambah 2Y lebih besar dari 6. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar dari 6. Ini 0 lebih besar dari 6. Hasilnya ini salah. Kenapa salah? Karena 0 itu lebih kecil dari 6. Nah, kita tahu titik 0,0 itu ada di sini. Karena dia salah, arsir yang benar. Isi di sini, daerah bawah pasti salah, jangan diarsir. Jadi arsirlah bagian sebaliknya. Ke sini ya. Ini untuk satu bentuk pertidaksamaan. Kemudian kita punya satu lagi, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Cara mencarinya, yang pertama saya tulis di sebelah sini dulu aja ya. Saya tulis ulang. Yang pertama tadi pertidaksamaannya adalah X kuadrat min 4X plus 3. Nah, jangan lupa kalau dia bentuk pertidaksamaannya, lihat di bagian kuadratnya. Kalau dia positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Kalau negatif, dia akan terbuka ke bawah. Ini dulu. Kemudian yang pertama, langkahnya kita jadikan untuk titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, kita akan mendapat persamaan sama dengan 0. Nah, ini dicari dengan dikuadratkan. X dengan X. Dikali dia 3, ditambah dia negatif 4. Faktor dari 3. 1 dikali 3. Karena hasilnya mintanya negatif, ini negatif keduanya. Sehingga kalau negatif 1 dikali negatif 3, dia positif 3. Negatif 1 ditambah negatif 3, dia hasilnya negatif 4. Sehingga ini diperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Tadi kan Y-nya 0, jadi ini titiknya adalah 1,0 dan 3,0. Langkah berikutnya, setelah Y sama dengan 0, X-nya lagi yang sama dengan 0. X sama dengan 0, kita masukkan di sini. Y sama dengan 0 dikuadratkan ditambah 4 dikali dengan 0 ditambah 3. Hasilnya Y adalah 3. Sehingga kita dapat satu titik lagi, yaitu titik 0,3. Jadi X dulu ya, baru Y. Kemudian titik yang terakhir itu adalah titik puncak. Titik puncak biasanya dilambangkan dengan P, Q. Cara mencari P, negatif B per 2A. B-nya yang mana, A-nya yang mana, lihat di sini. Nah, dari sini, ini kan A. Kan dia itu dari AX kuadrat plus BX plus C, persamaan kuadrat ya. Jadi di sini saya tulis ulang. Dia adalah X kuadrat dikurang 4X plus 3. Jadi A-nya adalah 1. B-nya adalah negatif 4, jadi diikut sertakan ininya ya. Dan C-nya adalah 3. Kita masukkan ke persamaannya, negatif B, negatif 4. Jangan ditinggal. Kemudian 2 dikali dengan A, 1. Jadi ini adalah negatif kali negatif itu
positif. Jadi 4/2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kalau sudah dapat P, maka kita akan mencari Q-nya. Mencari Q dimasukkan ke persamaannya sini. Q itu adalah, masukkan ke sini ya, X kuadrat dikurang 4X plus 3. Nah, ini masukkan X-nya 2. Jadi ini 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. 4 dikurang 8 ditambah 3. Hasilnya adalah 7 negatif 1. Sehingga dapat titik puncaknya atau biasa disimbolkan dengan P, Q itu adalah 2, negatif 1. Nah, sekarang kita sudah punya titik-titiknya, kita gambarkan. Ingat, gambar untuk kuadrat dia selalu berbentuk parabola. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang pertama, titik yang kita ketemukan adalah 1,0. 1,0 ada di sini. Ini 1. Kemudian yang berikutnya adalah 3,0. Di sini 1. Nah, ini 3. 3,0. Ini sudah. Kemudian yang berikutnya 0,3. 0,3 dia di sini. Dapat 0,3, titik berikutnya adalah titik puncak, yaitu P, Q. 2, negatif 1. Ini 2, negatif 1 di sini. Nah, kita dapat 4 titik ya. Keempat titik ini harus terhubung. Untuk menghubungkannya lihat dulu. Oh, ada simbol sama dengan di bawahnya. Jadi garisnya harus lurus. Dari sini kita hubungkan titik dulu. Kemudian ke sini dan sini. Ini boleh naik ke atas, ini juga boleh dinaikkan ke atas. Kita ketemu daerahnya lagi mencari. Sudah ada membagi 2 daerah. Di atas sini, di atas kurva dan di bawah kurva. Langkah berikutnya adalah diarsir. Mengarsirnya harus dengan melalui uji titik. Saya ambil misalnya titik 0,0 lagi. Kenapa? Karena 0,0 ada di sini. Dia tidak mengenai garis ini. Asalkan, jadi tidak boleh menggunakan uji titik yang mengenai garis grafik. Nanti hasilnya akan jadi sama dengan. Cari titik lain. Kalau masuknya 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaannya ya. Ini. X-nya 0, Y-nya 0, jadi ini Y. Nah, kalau ini saya masukkan, Y-nya kan 0, kurang dari sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3. 0 kurang dari sama dengan 3. Ini nilainya benar. Karena kan 0 itu kurang dari 3. Kalau dia benar, 0,0 tadi di mana? Oh, ada di sini 0,0. Jadi daerah yang ada di bawah kurva ini daerah yang benar, yang diarsir di bawah kurva. Nah, kita sudah dapat 2 bentuk grafik. Ini pertidaksamaan linier, yang ini pertidaksamaan kuadrat. Karena yang dicari adalah sistem pertidaksamaan, maka kedua kurva ini akan digabungkan. Saya ambil dari buku saja. Nah, ini
gambarnya sama dengan ini ya. Jadi dia titiknya ada di 0,3, 1,0, 3,0, kemudian titik puncaknya adalah 2,-1, dan yang diarsir adalah daerah di bawah grafik. Kemudian yang kedua, yang linear ini. Mana nih? Nah, ini sama. Jadi titiknya 0,3, 6,0, kemudian daerah penyelesaiannya ada di atas. Kedua gambar ini jika digabungkan dia akan mendapat hasil seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan daerah sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel.